Guys, kalau bikin video reviewnya Insta360S Pro ini kayaknya udah agak kurang nendang ya untuk sekarang ini. Gimana kalau gue bikin tipsnya nih biar kalian yang mau beli itu bisa memaksimalkan kamera yang satu ini, baik itu dari videonya dan juga dari fotonya. Oke, sebelumnya gue mau ingetin dulu kalau Insta360S Pro ini punya sensor yang bisa dibilang cukup besar dalam ranah action cam gitu ya. Dia ini sensornya ukurannya 1/1,3 inci dengan formatnya 4:3. Nah, pada format perekaman 16:9 di Insta360S Pro ini juga mampu menangkap gambar yang lebih detail dan terang, bahkan dalam kondisi gelap sekalipun ya. Insta360S Pro pun kini menjadi action cam pertama yang menawarkan resolusi perekaman hingga kualitas 8K dengan 24 fps. Ya walaupun gue tahu sih nggak banyak ya orang yang butuh resolusi sebesar itu, tapi seenggaknya ini menjadi langkah awal yang cukup baik untuk kedepannya nanti. Nah, sekarang kita coba masuk ke tipsnya aja. Pertama, gunakan mode pure video untuk perekaman low light atau malam hari yang minim pencahayaan. Karena dengan mode ini, processing gambar akan dibantu dengan kemampuan AI yang ada. Jadi hasilnya itu lebih maksimal ya dibanding ketika menggunakan mode video biasa. Kedua, untuk meringankan ruang memori kalian bisa aktifin aja AI highlights-nya di bagian menu settingnya ini. Dengan bantuan AI, lagi-lagi kalian mampu meringkas waktu saat pengeditan dan juga ruang memori ya, dengan cara membuang momen yang nggak kita pakai seperti ini. Nah, yang ketiga, kalian bisa memanfaatkan mode ketiga mikrofon sesuai dengan penggunaannya. Modenya sendiri itu ada stereo, wind reduction, dan direction. Sesuai pengalaman yang gue coba sih, kalau buat vlogging kalian bisa pilih yang direction karena mikrofonnya akan mengarah langsung ke wajah kalian. Sementara kalau untuk pengambilan gambar ambient atau suasana sekitar sih pilih yang stereo aja. Dan terakhir biasanya sih kalau yang mode wind reduction gue pakai kalau lagi berada di daerah atau situasi yang anginnya ini cukup kenceng, kayak misalnya pantai atau gunung gitu ya. Ini dia kenapa dinamakan Curug Payung, karena di sini kayak ada pohon yang bentuknya tuh kayak payung ya. Kalau kalian lihat. Dan ini curugnya bisa dibilang nih cukup deras. Karena semalam kayaknya sih di sini hujan ya. Jadi debit airnya cukup besar. Oke. Tips yang keempat, gunakan preset standar aja karena menurut gue preset color ini udah sangat pas digunakan dalam segala situasi, baik di indoor ataupun di outdoor, dan pastinya lebih praktis daripada kalian harus pakai preset flat dan edit dulu di aplikasi atau software nantinya. Jadinya bakal makan waktu lagi deh. Ya kecuali emang kalian punya banyak waktu untuk ngediting, ya nggak apa-apa. Yang kelima soal metering mode-nya. Ya, metering mode sendiri adalah bagian mana yang akan lebih terkena cahaya, dan di kamera ini ada dua mode yaitu global dan fast priority. Kalau untuk mode global biasanya digunakan tanpa ada objek manusia di scene-nya. Nah, untuk fast priority sendiri bisa sangat baik digunakan buat pengambilan vlogging atau intinya menampilkan wajah manusia sebagai objek video atau foto. Terakhir, paling tipsnya kalau dari settingan jangan lupa bagian image settingnya pilih sharpness yang high, nggak usah yang paling tinggi sih. Terus formatnya pilih yang H265 karena lebih ringan kapasitasnya tapi hasil gambarnya ini lebih bagus. Terakhir, sama bitrate-nya pilih yang tinggi. Ya mungkin itu aja ya catatan atau tips dari gua supaya kalian bisa memaksimalkan kemampuan dari Insta360S Pro ini. Nah, jadi sebelum kalian beli nantinya kalian udah tahu tuh fitur apa aja yang bisa kalian manfaatkan dengan baik. Nah, kalau dari proses editingnya saran gue sih kalian itu udah setting kameranya di resolusi 4K aja. Biar hasilnya tuh cukup detail ya, nggak butek amat lah istilahnya. Pilih encoding formatnya itu yang ProRes 422 dan juga pilih bitrate-nya yang kalau bisa sih di atas 60 Mbps ya untuk 4K 30 fps. Nah, buat kalian yang penasaran atau mau tahu gitu ya, pengen diversusin sama GoPro Hero 12 gimana sih hasilnya, ya kalian bisa langsung aja komen di bawah. Kalau banyak yang komen nanti gua akan bikin videonya. Sekian dan terima kasih.